Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengunjungi 4 gereja di wilayah Jakarta untuk memantau jalannya ibadah malam Natal tahun ini. Ahok juga menyempatkan untuk beribadah malam Natal di Gereja Paulus, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ahok meminta jemaat mendoakan agar Ahok dan pejabat lainnya menjadi pemimpin yang baik. Ahok juga menegaskan pentingnya toleransi antar umat beragama agar umat Muslim dan Kristiani dapat saling berdampingan dan tidak saling memusuhi. Setelah mengunjungi Gereja Paulus, Ahok melanjutkan kunjungannya ke Gereja Katedral bersama dengan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian dan Pangdam Jaya. Selain mengunjungi Gereja Katedral dan Gereja Paulus Menteng, Ahok juga memantau Gereja Yohanes Maria di Cipayung dan Gereja Immanuel Jakarta. Dari 4 gereja yang dikunjungi Ahok, ibadah malam Natal berjalan dengan khidmat dan aman. Terkait dengan rencana pemberlakuan Electronic Road Pricing atau ERP atau jalan berbayar di Jakarta ini tampaknya akan segera terrealisasi. Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meyakinkan pada tahun 2017 mendatang sistem ERP akan diberlakukan di sejumlah jalanan di ibu kota. Untuk mengurai kemacetan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta mencari terobosan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meyakinkan Jakarta akan menerapkan sistem Electronic Road Pricing atau ERP atau jalan raya berbayar khusus untuk pengguna jalan di protokol ibu kota. Ahok memastikan bakal merampungkan proyek ERP yang bakal terrealisasi pada awal tahun 2017. Jalur ERP nantinya hanya dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4. Sementara untuk pengguna roda 2 dan pengguna jalan lainnya akan disediakan bus gratis yang tersedia setiap 10 menit. Selain bisa mengurai kemacetan, kebijakan ini diharapkan mengurangi resiko kecelakaan pada pengemudi sepeda motor. Pokoknya kalau ada ERP, kendaraan beroda 2 nggak boleh masuk. Kita akan kasihkan bus tingkat gratis. Itu aja. Saya yakin kok kalau nanti busnya sudah cukup, kita mulai menggratiskan orang yang gaji UMP, asal daftar ke Bank DKI gitu ya. Nggak usah bayar, kamu masih lepasin motor. Terus kan kita udah sepakat dengan PPD, saya nggak mau lagi Trans Jabodetabek, saya udah bicara sama Menko. Saya nggak mau lagi ada APTB. Karena masyarakat disuruh bayar 8.000, 6.000, nyambung lagi 3,5. Nah yang kita mau itu dari Bekasi, Depok, dari Tangerang, langsung bayar Transjakarta saja 3,5. Kami yang subsidi. Salah satu negara yang sudah menerapkan sistem ERP adalah Singapura. Negara ini pun sukses mengurangi kemacetan saat jam sibuk. ERP adalah teknologi yang memakai frekuensi radio yang terpasang di kedua mulut ruas jalan. Alat tersebut akan dipasangkan di gerbang depan jalan. Nantinya mobil yang melewatinya harus memiliki alat perekam uang elektronik yang berkurang tiap kali melewati jalan tersebut. Mengenai harganya, Pemprov DKI Jakarta masih akan melakukan perhitungan. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Joni Effendi, TV One mengabarkan. Kecelakaan yang melibatkan 3 truk terjadi di Probolinggo. Evakuasi seorang sopir yang terjepit berlangsung dramatis. Akibat kecelakaan jalur Pantura jurusan Surabaya Banyuwangi macet total. Evakuasi Sucipto, supir truk bermuatan minyak goreng yang terjepit di bagian depan mobil berlangsung dramatis. Puluhan warga berusaha mengeluarkan korban dengan menggunakan peralatan seadanya. Hampir 1 jam, tubuh korban baru bisa dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan yang melibatkan 3 truk ini terjadi di jalur Pantura, pesisir Probolinggo, Jawa Timur. Menurut warga, kecelakaan dipicu salah satu truk yang diduga remnya tidak berfungsi. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi pun oleng dan menghantam truk lain yang di depannya. Yang dari arah timur sama-sama dari barat itu langsung hampir 3, yang satu kejepit langsung dibawa ke rumah sakit. Ada korban meninggal tadi? Enggak ada. Ada mobil Mego. Ada tadi mau mobil belok ya. Saya ditimpa ya. Nah, teman saya remnya nggak pakem, dibuang ke kanan kena box saya. Itu berapa truk tadi?
yang terlibat kecelakaan ini? 1, 2, 3. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun jalur Pantura jurusan Surabaya-Banyuwangi macet total hingga mencapai 5 km. Polisi memberlakukan buka tutup lalu lintas agar kemacetan kendaraan tidak terlalu parah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang perempuan muda di Banjar, Jawa Barat ditemukan tewas membusuk di dalam kamarnya. Diduga korban telah meninggal beberapa hari yang lalu dan petugas Satreskrim Polres setempat masih menyelidiki penyebab pasti kematian perempuan tersebut. Warga Ciaran, Balokang, Banjar, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya Lina Marlina. Gadis lajang 27 tahun tewas mengenaskan di dalam kamar tidurnya. Kondisi korban sudah membusuk. Diduga korban sudah tewas beberapa hari yang lalu. Korban ditemukan pertama kali oleh tetangganya yang curiga dengan bau busuk menyengat dari rumah Lina Marlina. Beberapa orang tetangga yang penasaran kemudian mendatangi rumah korban dan menemukan Lina sudah tidak bernyawa, tergeletak di lantai kamar tidur. Menurut saksi mata, sebelum ditemukan tewas, beberapa hari yang lalu korban sempat keluar rumah belanja makanan. Bahkan korban yang dikenal tertutup itu sempat berbincang dengan beberapa orang tetangganya. Hubungan alhamdulillah sih, ini dulu pernah saya bantu masalah terus warga juga memang Setelah dilakukan proses identifikasi, petugas Satreskrim dari Polresta Banjar yang datang ke lokasi langsung membawa jenazah korban ke RSUD Banjar. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, petugas juga meminta keterangan dari beberapa orang saksi. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Seperti yang kami janjikan tadi bahwa ada informasi terkait dengan pilot, yaitu pilot Lion Air yang disebut-sebut tertangkap saat pesta narkoba, diketahui hanya kopilot yang baru menjalani training selama 3 bulan. Ya, sementara 2 orang kru lainnya adalah seorang pramugari dan pramugara. Tiga orang kru maskapai Lion Air yang ditangkap BNN saat pesta narkoba diketahui bernama Sandi Haryadi seorang pilot, Muhammad Taufan pramugara dan Syifa Narida pramugari. Ketiganya ditangkap dalam sebuah apartemen bersama seorang wanita lainnya di Tangerang Selatan. Namun manajemen maskapai Lion Air melalui corporate lawyer Lion Air, Haris Arthur Hedar membantah pria yang ditangkap merupakan pilotnya. Haris menyatakan pria yang ditangkap merupakan co-pilot yang baru menjalani training selama 3 bulan. Dan ia pun menegaskan karena kasus ini, otomatis calon co-pilot itu tidak akan diterima Lion Air. Sebelumnya Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menyatakan pilot tersebut dalam masa training, namun sudah berstatus karyawan. 3 dari 4 pelaku itu adalah merupakan pegawai dari salah satu maskapai penerbangan. Yang pertama adalah inisialnya Esa, ini umurnya 34 tahun. Pekerjaannya pilot. Yang kedua, inisialnya MT, umur 23 tahun. Pekerjaannya adalah pramugara. Jadi pramugara, jadi laki-laki ya. Yang ketiga, SR, 20 tahun, pekerjaannya adalah pramugari. Aparat BNN sudah melakukan uji laboratorium terhadap keempat orang tersebut. Hasilnya mereka positif menggunakan narkotika. Kasus tertangkapnya pilot dan awak kabin Lion Air menggunakan narkoba bukan cerita baru di dunia penerbangan tanah air. Sebelumnya juga ada pilot Lion Air di Makassar, Surabaya, serta Tangerang yang ditangkap akibat memakai narkoba. Tim TV One mengabarkan.
Kita ke informasi lainnya, pencarian terhadap para korban KM Marina Baru memasuki hari kelima. Hingga hari ini tim SAR gabungan masih terus mencari 75 korban yang belum ditemukan. Ya, sementara itu pemirsa, informasi terbaru menyebutkan ada 2 ABK kapal KM Marina Baru yang tidak terdaftar dalam manifest. Sampai hari kelima, tim SAR terus berupaya mencari para korban KM Marina Baru yang tenggelam pada Sabtu 19 Desember 2015 lalu. Di posko SAR Kolaka Utara, tim SAR gabungan mengerahkan regu pencari dengan menggunakan sejumlah kapal. Selain itu, puluhan kapal nelayan setempat secara sukarela juga ikut membantu proses pencarian. Tim SAR gabungan ini menyisir sepanjang pantai dari wilayah Kabupaten Kolaka hingga Kabupaten Kolaka Utara untuk mencari para korban. Informasi terbaru menyebutkan ada 2 ABK kapal KM Marina Baru yang tidak terdaftar dalam manifest. Jadi data real yang ada sesuai dengan manifest yang ada itu 116 manifest, namun ada 2 orang tambahan petugas kantin 2 orang. Itu Kepala Sabandar sudah menyatakan bahwa benar adanya ada petugas kantin 2 orang. Ya, tidak terdaftar di manifest. Sehingga jumlah keseluruhan itu adalah 118. 118 itu ya termasuk ABK, ya termasuk ABK 10 orang. Dengan demikian masih ada 75 korban yang belum ditemukan. Tim SAR juga melakukan pencarian di perairan Luwu Timur setelah sebelumnya menemukan 4 korban KM Marina Baru di pesisir perairan Wotu, Luwu Utara. Area pencarian pun diperluas. Pencarian difokuskan di perairan sekitar Wotu, Malili Monte, dan beberapa wilayah lain di perairan Luwu Utara dan Luwu Timur. Selain itu, Basarnas juga berkoordinasi dengan para nelayan setempat yang juga turut mencari para korban KM Marina Baru. Tim TV One mengabarkan.